Hmm. Ya, ya, lanjut. Ya, jadi saya sih selalu setiap ada produk yang diluncurkan, saya berusaha mencari tahu, ya bicara tentang produk knowledge, apa sih yang ada di dalam produk ini, karakternya seperti apa, dan ini bisa memenuhi atau bisa menjadi produk solusi dari kebutuhan-kebutuhan klien yang mana gitu loh. Nah, saya melihat banyak kebutuhan klien yang berhubungan dengan asuransi. Jadi saya kalau dari sisi perencana keuangan banyaklah di luar sana orang yang bahkan setiap orang membutuhkan produk asuransi, bagian daripada manajemen resiko maupun mencapai tujuan keuangan seperti pendidikan anak, mungkin juga pensiun kalau memungkinkan, kalau memang ada produk yang bisa dibuat mungkin hybrid atau apapun yang bisa mencapai tujuan itu. Dan itu satu kebutuhan yang pasti dan itu produk yang bisa dijual. Nah, sekarang bicara si pintar. Saya nggak tahu, si pintar kok saya cari-cari, utik-utik, kok nggak nemu ya saya ini produk, ini untuk solusi yang mana. Kalau saya lihat presentasi, yang saya pikirkan gini, masa sih Sun Life dengan perusahaan seperti ini banyak orang-orangnya ya pastinya pinter-pinter, di sisi mana mereka kok meluncurkan produk ini gitu loh. Nah, Ya saya pas. sangat berharap bukan sekedar profit aja Pak. Kalau dari sudut profit aja ya buat saya ya enggak apa-apa, namanya orang bisnis gitu loh ya. Cuman saya kok kayaknya nggak bisa menjual karena saya nggak mau menjual produk yang saya sendiri nggak mau ambil, istilahnya begitulah ya kan, atau saya nggak pakai. Jadi ya cuman saya sedang wanti-wanti sama tim juga, awas, saya lihat banyak beberapa presentasi yang suka, kemarin saya sudah sampaikan sama Pak Timo, awas jangan sampai miss, jangan nyari celah lengahnya orang yang akhirnya toh nanti 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, 7 tahun kemudian baru orang ngeh dan merasa tertipu. Janganlah jual-jualan dengan cara seperti itu. Ya. Celah di mana? Ya misalnya dengan bicarakan, disampaikan ada imbal hasil sebesar 9%. Awas, 9% itu dari premi pertama. Saya ngerti itu sudah disampaikan oleh trainer. 9% dari premi yang di premi tahunan. Tapi apakah sudah bisa dipastikan bahwa yang sampai di klien ini 9% dari premi tahunan? Dari premi tahunan, bukan dari Karena total premi. jangan-jangan dengan bicara hanya 3 tahun, kita setor premi, nanti ada yang pasti-pasti, ya silakan disurvei menurut saya, tim manajemen atau Pak Timo sebagai tim agensi, seorang NAD yang mungkin ikut mengawal produk ini nggak sampai miss presentasi, ya boleh dites tuh dari yang closing. Apakah benar mereka tahu 9% ini dari tahun pertama, bukan dari total premi yang disetor selama 3 tahun. Misalnya gitu, saran saya ya harus dicek Pak, daripada nanti Sun Life sekarang jualan-jualan, sekarang MDRT 3 tahun lagi dimarahin orang kan, saya sih nggak nyaman, mendingan saya nggak jual gitulah. Itu sih Pak Timo, karena kalau tak lihat akhirnya ya berarti produk ini 2,5% per tahun kalau dari total premi yang disetor. Nah kalau 2,5% per tahun ya nggak perlu si pintar, deposito bisa memberikan itu dan nggak harus nunggu di tahun ke-6. Dari tahun pertama saya setor, saya sudah dapat imbal hasil itu. Kemarin itu pertama kalau dibandingkan dengan deposito. Terus ada yang membandingkan sebagai pensiun. Kalau dipakai konsep pensiun, saya sih kurang setuju. Karena ada beberapa sales stock yang menggunakan pensiun. Kalau saya kurang setuju. Saya sebagai perencana keuangan, kalau menghitung pensiunkan orang, faktor waktu itu paling berharga. Nah, kita nyolong waktu dalam arti dengan kita memiliki waktu yang panjang, itu kita bisa lebih ringan. Nah, ini waktu cuma 3 tahun. Untuk kita bisa pakai bertahun-tahun, itu jumlahnya harus besar. Nggak mungkin kita
500.000 gitu loh. Iya. Ya, ada nggak pasar itu? Bisa jadi ada, tapi nggak banyak. Tapi kalau kita mau ngomong si pintar untuk orang jumlah banyak, untuk orang yang baru main asuransi, harusnya edukasi kita bukan hanya 3 tahun, tapi kita harus kasih masa waktu 20 tahun misalnya gitu. Meskipun saya mengerti, nanti kalau dikeluarkan produk yang wajibnya 20 tahun, teriak-teriak lagi, kok lama, misalnya seperti itu, kok lama, ya ada yang cuma 1 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, sebetulnya produknya nggak salah, yang salah si prospek kita yang memang harus diberi edukasi, karena memang dia saat ini bisa jadi tingkat literasi keuangannya yang masih sangat kurang. Kalau menurut saya sih gitu. Mendingan saya memberikan edukasi, ya kamu mau 3 tahun boleh, tapi bukan 500.000 sebulan, bukan 1 juta sebulan. Kamu sanggup nggak? Jangan kamu kepengen pendek, kepengen sedikit, hasil yang besar, investasi bodong ketemunya. Ya, itu. Kalau bicara pensiun, kemarin ada yang revisi, saya lihat bukan untuk pensiun, untuk hari depan. Ya itu lebih cocok untuk hari depan, karena kalau saya lihat sih seperti itu Pak Timo. Jadi kalau Pak Timo ada ide ya boleh. Siapa tahu saya menemukan, oh iya ini good idea. Saya cuma pengen nyari itu sih. Kita ini satu frekuensi, lah Pak Johan. Soalnya itu kan harus sesuai dengan, itu kan nilai kerajaan ya. Kita akan menjual apa yang bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat buat klien. Bukan hanya bermanfaat buat kita, tapi buat klien sebenarnya merugikan gitu. Jadi itu udah nilai kita lah gitu kan. Nah, awalnya saya pun seperti Pak Johan, sampai akhirnya saya ketemu ini gitu. Nah, coba coba Pak Johan kita evaluasi ya sama-sama, cocok nggak apa yang saya temukan ini. Kita berangkat dari masalah Pak Johan. Saya share screen ya. Ya, silakan. Saya share screen. Kita berangkat dari masalah. Pertama, masalah kenapa menjual si pintar banyak penolakan. Karena kebanyakan datang dengan feature produk. Tapi kita akan diterima kalau kita bawa solusi. Benar ya? Oke, saya cepat aja ini. Ya. Nah, saya lihat si pintar ini bisa jadi solusi untuk pensiunan. Solusi untuk pensiunan. Ini bukan solusi untuk orang muda mempersiapkan masa pensiun. Bukan begitu loh Pak Johan. Tapi solusi untuk pensiunan dalam menjalani pensiun gitu. Dalam menjalani masa tua. Solusi untuk pensiunan menjalani masa tua. Nah, itu. Itu pasnya itu. Sehingga kita sekarang lihat apa sih masalah pensiunan. Nah, lalu apakah si pintar ini bisa jadi solusi? Gitu. Oke. Masuk masalah pertama, pensiunan nggak punya duit. Kalau pensiunan nggak punya duit, apa aja yang terjadi? Nggak bermakna, rasanya dia nanti bisa sensitif, stres, depresi, khawatir, ujungnya sakit-sakitan. Nah, ini sebenarnya harus ini digarisbawahi. Walaupun segala kebutuhan makan minum tercukupi, ya tercukupi loh ini, bukan tidak tercukupi. Tapi mereka tetap butuh duit. Setuju nggak ini Pak Johan? Ya, setuju. Tetap butuh duit ya. Karena ingin bermakna. Orang yang nggak punya uang merasa tidak bermakna. Ya, dia ingin juga ngasih hadiah untuk anak cucu, ingin ngasih sumbangan waktu temennya mungkin ngalami meninggal. Temennya ngasih tahu, anak saya nikah, pengen datang masa kosong sih nggak bawa duit gitu loh.
Ya. Itu kan udah budaya kita ya. Kalau kita datang, misalnya nih budaya semua orang datang kalau datang ke acara pesta itu pakai baju bagus, ya. Tapi Ya. kalau kita nggak punya baju bagus untuk acara pesta, kita gimana rasanya datang ke acara itu? Kan itu Ya, nggak budaya, pede. nggak pede. Bahkan bisa jadi kita nggak mau datang. Ya. Gitu. Kalaupun datang kita akan malu-malu. Itulah jadinya stres. Karena nggak punya duit. Lalu perlu duit untuk beli berbagai kebutuhan kecil. Perlu duit buat rekreasi atau refreshing. Jadi kalau dilihat dari sini, jumlah duit yang dibutuhkan orang tua tuh banyak atau sedikit? Perlu duit buat apa Banyak. lagi? Mungkin Pak Jo, Lumayan. ini saya ada kelupaan nih. Orang tua perlu duit buat beli mobil nggak? Tergantung, kalau belum punya. Kalau dia tinggal dengan anak, itu keharusan atau enggak beli mobil itu? Enggak juga sih. Enggak harus sebenarnya kan. Enggak. Perlu duit buat beli rumah? Enggak. Buat pendidikan Ya, anak? Enggak. Ini sudah enggak lah. duit yang dibutuhin itu bukan banyak duit sebenarnya. Sedikit, tapi harus ada. Ya. Ya. Nah, ini prinsipnya di sini sedikit tapi harus ada. Harus tambahin nih. Sedikit tapi harus ada. Nah, nggak banyak yang dibutuhin. Ya. Terus, kenapa pensiunan tidak punya uang? Nah, tapi kita ketemu banyak pensiunan yang nggak punya uang kan? Ya. Kenapa nggak punya uang? Karena tidak punya perencanaan keuangan waktu muda. Nah, itulah yang sering kita lakukan. Kita membantu orang-orang supaya bisa punya perencanaan keuangan waktu mereka sudah pensiun. Tidak punya, mereka itu tidak punya uang, tapi punya aset. Cuman mereka takut menjual asetnya. Benar nggak? Ya, kenapa takut jual asetnya? Karena kalau aset itu dijual, nanti uangnya cepat habis. Orang tua ini takut dia kalau kehabisan uang. Karena nanti dia akan merasa bersalah menghabiskan uang. Ya. Cocok ya? Ya. Jadi ini kita ngangkat masalah dulu. Masalahnya apa? Dia takut jual aset karena nanti jadi uang, kalau udah jadi uang cepat habis. Ya. Kalau udah habis uangnya, kembali ke kondisi ini. Nggak punya uang. Ditambah lagi, selain kondisi ini, ditambah lagi perasaan bersalah karena sudah ngabisin aset. Jadi ini plus rasa bersalah gitu. Ya. Makanya takut jual aset. Sehingga lebih baik menahan penderitaan, nggak punya uang, asetnya tetap dipertahankan. Nah, ini udah di bawah sadar. Lalu kita sekarang bahas kenapa uangnya cepat habis. Coba ini benar nggak ini, Pak Johan? Ya. Nah, pas ya? Atau ada tambahan lagi nggak? Kenapa cepat kehabisan uang tentang ingin produktif? Karena duitnya, bayangin ini kita bukan uang yang dipegang itu bukan 100 juta, 200 juta. Orang tua itu kalau dia jual aset, duitnya miliaran loh. Miliaran. Dengan duit miliaran dipegang tok gitu ya, atau hanya ada di rekening, itu tidak memuaskan bagi mereka. Pasti, wah, jadiin bisnis. Entah bisnis yang maunya dia kelola atau bisnis yang dikelola anaknya. Benar nggak? Ya. Nah, atau mereka di investasi bodong.
Itu banyak kejadian, dan orang tua yang kena di bisnisnya bangkrut atau investasi bodong, biasanya jarang sekali yang melanjutkan ke hukum. Ya, mereka akan menanggung sendiri beban itu. Ya. Karena apa? Mereka ingin disebut orang bijaksana, orang tua itu. Enggak pemikirannya saya mau masuk surga. Ya. Berurusan dengan hukum tuh ribet. Ya. Jadi udah ditanggung sendiri. Itu. Ditanggung sendiri aja udah. Nah, makanya penipu-penipu orang yang jalanin investasi bodong paling seneng nyari orang tua. Ya. Nah, kenapa orang banyak tua orang yang nggak ngerti? Iya. Paling seneng dan selalu ada orang tua yang nggak ngerti. Investasi bodong dari dulu udah ada dan selalu ada korban baru. Ya. Dan korbannya kebanyakan orang tua. Mungkin 90% lah orang tua. Ya. Tuh, ya. Apalagi, kenapa uang pensiun cepat habis? Kenapa pensiunan cepat kehabisan uang? Udah dikumpulin dari muda. Wah, ngelola. Mereka ikut di seminarnya Pak Johan, akhirnya nabung sedikit demi sedikit, akhirnya punya duit banyak. Tapi begitu sudah pensiun, duitnya banyak, duitnya cepat habis. Kenapa? Ini, mereka tetap ada di masyarakat atau keluarganya dan ingin bermakna. Akhirnya terlalu banyak nyumbang. Nyumbang bagus, tapi terlalu banyak nggak bagus. Terlalu banyak membantu anak cucu. Membantu bagus, tapi kalau terlalu banyak ya nggak bagus. Cocok, bener nggak? Akibatnya rencana keuangan berantakan. Ini udah punya rencana keuangan. Nanti pakai aplikasi cekkeuanganku.com. Nah, ya. Karena nggak punya anggaran yang bagus itu. Ya, nanti kita bahas kenapa terjadi seperti itu ya. Nih, deposito atau reksadana, apapun ya, obligasi, itu nggak aman bagi orang tua. Kenapa? Karena ada rasa tidak enak atau akan ada konflik batin kalau melihat anak cucu loh itu, bukan orang lain, kekurangan. Sementara mereka punya banyak uang di rekening bank atau deposito. Akibatnya deposito diambil. Ini yang sering terjadi. Ini yang survei dari mana ini? Ini survei dari mana ini? Kalau dibilang pernah tua, kayaknya belum pernah. Ini dapat survei dari mana ini? Nah, terus? Ya, ini kan aku lagi kuliah MPD, salah satu kuliahnya itu psikologi. Gitu. Psikologi pendidikan. Dari sini ada konflik yang selalu terjadi pada orang tua. Karena orang tua itu ingin bermakna. Gitu. Ya. Waktu dia ngelihat anak cucunya kekurangan, ya, sementara dia punya uang miliaran loh, bukan ratusan juta, miliaran di rekening. Ya. Sementara anaknya nih butuh misalkan kendaraan seharga 30 juta, gitu loh. Terbelit utang, ditagih debt collector. Datang ke rumah, ngamuk-ngamuk, minta tagihannya 300 juta.
dia punya uang miliaran gitu ya. Punya uang 5 miliar gitu kan. 5 miliar, masa Anaknya 300 juta dibiarin anaknya diteror. pas. Uh-uh. Punya deposito, punya reksadana, punya brilian, itu pasti diambil. Pasti. Kalau nggak diambil, ada rasa bersalah. Ada rasa bersalah. Mungkin rasa bersalah kepada anaknya. Anaknya pasti tahu orang tuanya punya duit. Benar nggak? Anaknya tahu. Minta tolong. Anaknya minta tolong. Tapi orang tua gimana? Masa bilang, aduh nggak, itu kan uang buat papa sampai mati nanti. Nggak tahu papa berapa tahun lagi. Ya Pak. Gimana coba kalau Johan sendiri dalam situasi gitu loh. Makanya didoain supaya generasi keturunan kita ini baik-baik dan benar-benar tidak bikin susah orang tua. Ya. Iya. Tapi kalau selain doa menanamkan, memberikan warisan itu, kita mewariskan nilai-nilai. Iya. Kalau doa dijamin berhasil, kita nggak perlu asuransi dong. Iya. Arahnya jelas jadinya nih Pak Johan kalau sampai di sini. Oke, terus? Ya, pas ya. Jadi kita simpulkan apa kebutuhan orang tua. Orang tua itu nggak butuh duit banyak, tapi yang dibutuhkan itu penghasilan tetap jadinya. Kenapa penghasilan tetap? Karena yang dibutuhin itu nggak banyak. Tapi duitnya yang sedikit ini, dia kalau habis nggak apa-apa, karena akan ada lagi yang datang. Jadi harus ada penghasilan gitu loh. Ya. Nah, lalu orang tua itu butuh bisa memberi warisan dalam bentuk uang untuk anak cucu. Karena itu akan membuat dia bermakna. Lalu orang tua itu perlu ada pihak yang bisa dipercaya, yang bisa mengelola aset atau uang yang dimiliki. Nah, ini saya bukan cocok-cocokin ya, ini ya. Ini karena begini nih, ini dari pengalaman, ini saya belum survei nih memang benar nih. Ini belum survei. Tapi yang saya kan punya orang tua saya punya teman-teman gitu, dan cerita gitu. Kenapa temennya ini kaya, tapi semua asetnya, bisnisnya diserahkan kepada anaknya, gitu. Karena kenapa gitu kira-kira Johan? Orang tua ini udah ngerasa nggak pede lagi ngelola keuangannya sendiri gitu. Dia mungkin udah nyadarin kalau saya sendiri yang megang, nanti akan ada konflik yang begini terus. Ya, kalau dia sendiri yang megang nanti akan ada begini. Yang ini. Uang cepat habis. Yang ini. Kena rayu investasi bodong. Ya. Jadi dia butuh pihak yang bisa ngelola. Nah, pihak yang bisa ngelola ini siapa lagi kalau bukan anaknya? Tapi pertanyaan, kenyataan. Banyak anak-anak yang tidak mampu, tidak bisa dipercaya untuk ngelola. Jadi resiko tinggi buat orang tua kalau menyerahkan pengelolaan asetnya kepada anaknya. Gitu. Halo? Ya. Benar kan? Ya, benar. Kalau ada yang salah langsung ya, ini kan kita berdua aja ini. Ya. Nggak bisa. Anak apalagi kalau aset itu nanti dipegang sama mantu.
udah lebih ini lagi, lebih nggak enak lagi. Orang tua butuh duit sedikit aja harus minta. Bayangkan itu. Karena anak jarang sekali ada anak yang mau ngasih uang secara tetap kepada orang tua. Itu dihitung misalnya, nih Bapak ngasih saya aset senilai 10 miliar, saya akan kasih Bapak saya kasih orang tua misalnya 5% dari 10 miliar setiap bulan. Pasti ada nggak anak yang kayak gitu? Ada mungkin, tapi nggak banyak. Gitu. Belum tentu. Dan kalau itu terjadi, itu masih tetap resiko gitu loh. Nanti kalau anaknya ada masalah keuangan, itu jangan-jangan uang orang tuanya dipakai untuk mengatasi masalah keuangan anaknya kan? Itu. Nih, jadi kebutuhan orang tua tuh ini. Perlu ada pihak yang bisa dipercaya, yang bisa mengelola aset. Nah, akhirnya solusi. Dengan si pintar, kita bisa memastikan ada penghasilan tetap. 9% dari AFIP per tahun. Lalu aset yang diinvestasikan sudah pasti tidak akan berkurang. Pasti. Ini, yakin. Lalu aset dikelola oleh Sun Life. Sun Life ini pihak yang dipercaya. Sun Life nggak akan seperti anaknya itu. So, si pintar ini bisa dirancang menjadi semacam pensiunan ASN. Halo? Ya. Nah, dari poin-poin ini gimana Pak Johan? Yang ini dulu, yang ini cocok kan? Yang ini pas. Ya. Ya, cocok. Yang ini solusi. Ya. Oke. Terus dulu, next dulu aja. Ya. Nah, jadi bagaimana sekarang kita maju, bagaimana merancang si pintar untuk penghasilan tetap per bulan, ya. Nah, ini startnya dari total uang atau aset yang dimiliki. Kalau dijadikan uang, dikonversi. Jadi uang. Nah, itu dulu. Berapa total uang? Jangan disisakan. Kenapa jangan disisakan, Pak Johan? Nggak diminta anaknya. Hah? Yang ya, karena sisanya ini pasti akan habis. Jangan disisakan. Misalnya ada 10 miliar ya 10 miliar gitu. Jangan disisakan, maksudnya 8 miliar aja. Yang 2 miliar udah gitu. Nah, ini dibagi jadi 36. Nah, kalau Pak Johan mungkin punya hitungan yang lain, karena selama 5 tahun ke depan nggak dapat apa-apa, oke nih, jadi disisakan untuk biaya hidup selama 5 tahun atau gitu. So, sisakan untuk biaya hidup 5 tahun. 5 tahun. Wah, bolehlah gitu kan. Dibagi 36. Hasilnya dipakai untuk buka polisi pintar tiap bulan selama 12 bulan berturut-turut. Jadinya punya 12 polis. Gimana? Maka akan ada income tetap 9% per bulan.
Nah, contoh, kalau punya dana 3,6 miliar dibagi 36 sama dengan 100 juta. Buka polis si pintar dengan premi 100 juta per tahun, sebanyak 2 polis, dibuat berturut-turut dalam 12 bulan. Income bulanan 9 juta. Sampai di situ gimana? Nah, ini saya stop dulu. Jadi gini, ini contoh kalau duitnya 3,6 miliar. Tabel rencana pensiun dengan si pintar. Kalau uangnya 3,6 miliar. Ya, 100. Terus, ya, nah kalau dengan begini, jadi ide saya gitu, Pak Johan. Oke. Kalau Pak Johan sendiri, pertama kita lihat dari segi masalah, benar nggak masalahnya? Dari segi masalah benar, Pak. Terus, dari segi masalah benar nih. Ya. Jadi saya langsung membayangkan saya 20 tahun kemudian nih, gitu kan. 20 tahun kemudian kalau saya tua, waduh, bagus. Materinya bagus yang tadi. Dan itu memang masalah-masalah yang sepertinya, karena saya belum pernah tua ya, yang sepertinya akan bakal terjadi dan kita nggak tahu ke depan ini bakalan seperti apa. Salah satu skenario yang terburuknya adalah ya bisa terjadi seperti permasalahan yang Pak Bimo sampaikan tadi, ya kan? Anaknya ada masalah, sehingga akhirnya nggak mungkin kita punya uang, bilang nggak punya uang, misalnya seperti itu ya, dan lain-lain itulah. Itu kan resiko, bagian dari resiko kehidupan yang kita nggak tahu, kita nggak berharap, dan tapi bisa jadi terjadi, itulah yang perlu kita tetap antisipasi, kan gitu kan? Ya. Oke, setuju semua sampai situ Ya. Setuju semua. Nah, sekarang solusinya, yang solusinya itu setuju nggak itu? Kalau solusinya, ada atau saya ada sebagai orang tua yang tadi, ada nggak solusi yang sekarang terbayang? Ya. Jangan lihat solusi si pintar deh. Ya, ada dong. Ada dong. Apa solusinya? Kalau saya solusinya adalah, pertama, saya nggak tahu contoh si Bapak ini kenapa dia punya uang, punya dana sebesar 3,6 miliar. Apakah ini kebetulan? Apakah suatu hasil daripada tujuan keuangannya waktu yang lalu, misalnya seperti itu, ya kan? Saya anggap, udahlah, nggak tahulah dia punya itu kebetulan atau hasil daripada suatu perencanaan, saya nggak tahu. Karena sekarang ini kondisi kita kan ada di usia 40 nih, Pak. Ya. Untuk menyiapkan hari ke depan pensiun nih 55 atau 60 atau 65 lah. 60, gitu. Sekarang kita punya uangnya, belum punya uang 3,6 miliar nih. Kita bisa hitung berapa kita punya dana. Ya. Nah, sekarang kalau kondisinya seperti cerita Bapak, kalau saya punya uang 3,6 miliar, saya nggak perlu repot-repot bagi 36. Ini kalau saya loh ya Pak ya. Kalau saya loh ya. Saya nggak perlu repot-repot bagi 36. Saya nggak perlu repot-repot harus menyisihkan 100 juta per bulan. Saya nggak perlu repot-repot bikin 12 polis. 3,6 itu tinggal tak belikan obligasi aja, tak belikan ori. Ya. Saya bukan nggak percaya sama Sun Life Finansial. Saya rasa kalau saya percaya sama Sun Life Finansial, saya harusnya juga percaya sama negara saya, Republik Indonesia. Ya.
Ya, kalau kita ngomong ori 7%, ya, ya masih dapat lah ya. Ori 16 kemarin 7,8, pajak atas bunga 15%. Kita nggak usah ngomong 7%, 16%. Kalau sekarang dianggap 3,6 miliar itu saya dapat netnya 5% aja, misalnya gitu. Itu saya setahun punya 120 juta, atau setiap tanggal 15 saya dapat kupon itu 15 juta loh, Pak. Iya. Kuponnya yang saya dapat itu 15 juta, nggak usah nunggu tahun ke-6, bulan depan pun saya sudah dapat, Pak. Iya. Nah, tapi kalau Pak ngomong nanti uang pertanggungan yang untuk diwariskan, ya saya tinggal beli term life aja di 20 tahun, umur saya nggak sampai 20 tahun lagi kok kayaknya. Itu Pak. Kalau saya jadi si Bapak tadi loh ya, saya milih begitu lah Pak. Tanpa saya berusaha mau mencari salahnya si Pintar loh. Ini saya akan berusaha seobjektif mungkin, karena saya sampaikan ini ke Pak Timo, karena saya mau kepengen jualan si Pintar, karena dengan saya bisa menjual si Pintar, tim saya produksi dan saya bisa mendapatkan bisnis. Ya, gitu. Saya ngerti gitu, Pak. Ini kan kita pegang nilai yang sama, Pak ya. Iya. Ya, Pak Johan. Aku pun awalnya sebelum bikin ini, Pak, saya mikir gitu, Pak. Terus? Saya mikir gitu. Sekarang saya mau tanya nih sama Pak Johan. Yes. Suatu hari nih, Pak Johan sekarang udah punya obligasi 4 miliar. 3,6. Ya, 3,6. Ya, 3,6. Terus Pak Johan dengar ada salah satu anaknya, kan anak 2 nih. Anak 2. Pak Johan ada anak 2 kan? 2 atau 3? 3. Salah satu dari 3 anak ini, Pak, ngalami masalah keuangan berat, sangat berat. Ya. Datengin debt collector berkali-kali. Ya. Terus anaknya nangis-nangis datang ke Pak Johan. Ya. Apa yang dilakukan? Saya bantu, Pak. Caranya bantu gimana? Ya, kalau dia tadi misalnya saya punya 3,6, saya punya 0,36, dia punya uang 300 juta, ya kan? Apakah saya bantu secara finansial? Belum tentu. Belum tentu, karena masalahnya sepertinya bukan di uangnya, bisa jadi. Ya, jadi sebetulnya panjang kalau tadi masalah anak ini apa gitu loh ya. Terus saya harus tahu dia selama ini juga sudah punya apa aja. Kalau dia punya aset, saya ya harus minta dia bertanggung jawab. Kenapa kamu bisa utang di utang debt collector dan lain-lain? Kalau kamu punya aset, kamu harus jual. Saya nggak mau, ini bukan urusan saya gitu loh. Tapi kalau dia memang sudah nggak punya apa-apa, sama sekali nggak punya apa-apa, dan dia tahu salahnya, dan saya merasa saya perlu membantu secara finansial, bisa jadi saya bantu. Bisa jadi saya bantu. Bisa jadi atau pasti? Ya, kalau ditanya bisa jadi atau pasti, ya itu tadi tergantung situasi kan. Bisa jadi. Dan kemungkinan ya bisa pasti saya bantu. Pasti, karena itu anak loh Pak. Itu kita membesarkan dia, kita lihat dia waktu baru lahirnya, kecilnya, terus dia nangis-nangis. Aduh. Berat loh Pak kalau kita nggak. Itu konflik dalam batin kita akan luar biasa. Ya. Nah itu kalau ngomongin, setuju. Bisa jadi kan dibantu. Bisa jadi dibantu. Kalau ngomong pasti ya bisa jadi pasti. Tapi tetap kalau saya sih mulai dari sekarang pun ini saya melatih anak-anak. Nggak hanya sekedar ngasih duit, kemarin dia harus harus dorong motor dari Sudirman sampai ke rumah gara-gara bensin habis, ya kamu dorong aja, silakan didorong, selamat menikmatin masalah itu. Dan saya nggak jemput seperti apa, kadang nggak begitu. Karena salahnya dia sudah tahu bensin mepet dan bla 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 bla, ada beberapa hal yang saya memang dia harus bertanggung jawab. Jadi tadi bilang saya
bisa jadi itu tetap saya harus melihat satu dan lain hal lah. Karena saya rasa Pak Timo juga setuju. Kita nggak hanya sekedar kita punya uang, kita kasih uang terus itu jadi suatu menyelesaikan masalah sebagai solusi, saya rasa juga bukan. Karena jangan-jangan justru itu bukan satu hal yang mendidik, kan gitu Pak. Tapi kalau memang satu kondisi dan ternyata ini adalah suatu kesalahan yang memang mungkin dan bla bla yang seperti itu, ya kita pasti akan bantu lah. Itu konflik itu akan semakin berat kalau orang-orang tahu kita punya anak kita ngalami masalah seperti itu dan kita tidak membantu. Anak kita mengalami masalah, orang tahu kita punya duit dalam jumlah yang cukup, tapi kita nggak bantu. Itu jadi masalah. Konfliknya luar biasa. Gitu. Jadi kalau pakai si pintar, taruh di obligasi itu tetap beresiko, Pak Johan. Kita kan mau menghindari resiko. Resikonya? Ya resiko akhirnya rencana keuangan berantakan. Tadi kan ngomongnya karena diminta anak tadi itu. Karena diminta anak yang lagi kesulitan itu. Iya. Itu kan kita bicara tadi uangnya 3,6, masalahnya 300 juta. Bisa nggak kalau masalahnya 1 miliar atau masalahnya 2 miliar? Bisa aja. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Itu. Masalah kita sudah didik anak kita dengan sebaik-baiknya. Ternyata dia terlibat dalam masalah besar banget. Walaupun itu karena kebodohannya sendiri. Tapi gini Pak Timo, kalau Pak Timo masuknya ke sana, ini kan ada hal yang memang kita nggak bisa kontrol nih Pak. Kita nggak tahu nanti bakal 300 juta, 1 miliar atau cuma 20 juta, kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu kapan itu datang, di tahun pertama kita pensiun, tahun kedua pensiun, atau setelah 15 tahun kita pensiun, kita juga nggak tahu. Atau waktu kita udah umur 80 tahun, bisa aja. Kita kan juga nggak tahu, misalnya gitulah. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita bicara apakah si pintar jadi solusi, ya bisa jadi, selama nanti masalah itu datangnya setelah tahun ke-6, misalnya gitu. Setelah tahun ke-6, diharapkan masalah itu boleh hadir, misalnya gitu. Kenapa? Begitu masalah itu hadir, kita boleh beralasan nggak punya duit. Betul. Kan gitu kan maksudnya kan? Karena duitnya nggak bisa ditarik. Tapi masalahnya di tahun ke-6 sudah bisa ditarik juga, Pak. Kalau polisnya diinikan. Iya. Akhirnya kalau hilang 50% tetap ditarik nggak untuk bantu anak. Nah, nanti digituin Bapak susah ngomong juga, Pak. Yus mendingan hilang 50%, yang penting anakku nggak dibunuh sama debt collector, bisa gitu juga. Itu yang pertama. Terus ya kalau kedua, kalau ternyata masalah ini datang di tahun ketiga, sedangkan polis iuran 100 juta tetap harus dibayar. Nolong anak atau harus nerusin premi. Bapak bener, mau nerusin premi daripada nolong anak, ya susah juga, Pak. Menurut saya sih begitu. Kalau ini skenario dalam arti kalau seperti itu, waduh, susah kita ngomongnya sekarang karena itu di luar skenario kita sih. Tetapi secara finansial, yang pasti kita punya 3,6 ini, kita mau kelola sebijak mungkin, semaksimal mungkin di luar resiko yang seperti itu ya mana yang terbaik. Kurang lebih menurut saya sih begitu. Nah, bahkan mungkin jangan-jangan deposito bakalan jadi lebih liquid kalau memang betul-betul kita di suatu kondisi yang kepengen nolong anak. Karena kalau sudah dimasukkan di dalam si pintar, malah kita justru yang pengen nolong jadi nggak bisa nolong. Kemana hati nurani seorang ayah yang sejak dari kecil dia lahir nangis, buang air, perlu ditolong, dia malah nggak bisa nolong padahal punya duit, mungkin malah bisa berbalik ke situ juga kalau kondisinya
dibuat didramatisir sejauh itu. Mungkin gitu sih. Ya, ini kan pengkondisian ya Pak ya. Betul. Pengkondisian. Ketika kita menggunakan si pintar untuk untuk masalah yang kita sudah identifikasi itu ya. Ya, supaya nggak terjadi masalah itu mungkin sekalian aja bayar buat 3 tahun. Tuh. Ya. Terus bagaimana caranya supaya apakah masalah itu bisa terjadi di awal-awal sebelum tahun ke-6? Bisa aja. Tapi kalaupun itu terjadi sebelum tahun ke-6, biasanya masalahnya masih sedikit, Pak. Karena anak kita masih kecil. Bukan kecil sih, belum ya dia belum lama lah hidupnya. Kalau kita umur 60, umur 60 ya anak kita umur 30, mungkin dia baru nikah baru berapa tahun. Belum terlalu nggak bisa kayaknya kalau bicara tentang resiko nggak bisa begitu, Pak. Ya, klien saya ini saya dapat klien minggu kemarin dia punya hutang sudah 3,6 miliar, Pak, single parent, Pak. Umur berapa? Ditinggal sama suaminya punya hutang 3,6 miliar. Usianya berapa? Masih muda. Di bawah saya, 40-an. Nah, 40-an ya. 40-an. Nah. Tapi belum, kalau umur 30 itu belum, Pak. Umur 40-an itu kalau di masa-masa umur 30 ke bawah itu orang masih gini loh, Pak. Masih takut-takut gitu loh ambil resiko. Ambil resiko tinggi. Biasanya masalah itu kan ada karena greedy. Ya. Sehingga mereka ngambil resiko yang lebih tinggi gitu. Tapi umur di bawah 30 kemungkinan tetap ada namanya dunia, tapi kan dari perkembangan emosi seorang manusia itu kemungkinannya lebih kecil dibandingkan yang udah 40 tahun ke atas. Gitu. Lalu yang ketiga ketika kita sudah menempatkan dana kita di si pintar, kita bisa mengedukasi kepada anak kita bahwa kita sudah melakukan hal ini. Gitu. Karena kadang-kadang seorang anak itu dia berani mengambil resiko karena dia berpikir oh nanti orang tuanya akan bisa ngatasin. Akan ada yang turun tangan gitu loh. Ada pemikiran gitu. Oh, ada orang tua saya ini punya duit sekian miliar. Jadi dia ada di alam bawah sadarnya pemikiran nanti kalau saya ada masalah orang tua saya pasti membantu saya. Gitu. Karena dari kecil sudah dibiasakan begitu. Kalau Pak Johan kan sudah bagus nih mendidik anak. Dari kecil sudah dibiasakan supaya dia bisa mandiri gitu. Tapi banyak orang di luar sana yang nggak begitu. Ya. Sehingga resikonya tinggi bagi dia. Nah, kalau jawaban saya itu Pak 3 tentang ini. Mungkin kalau ya memang kita bisa disiplin sekali gitu ya. Disiplin sekali, kita nggak peduli apa kata orang, apapun yang terjadi, ya obligasi bisa jadi jawaban. Saya pun berpikir gitu, Pak. Saya pun berpikir gitu. Sampai akhirnya saya mikir itu, gimana kalau resiko itu terjadi? Maksudnya ada, walaupun saya sudah berusaha mendidik anak, ternyata anak saya mengalami kecelakaan gitu loh, musibah gitu. Dan saya dalam situasi konflik yang benar-benar nggak enak jadinya. Apalagi anaknya bisnis.
Kalau bisnis itu resikonya tinggi sekali. Bisa-bisa masalah dia itu miliaran gitu loh. Kalau dia cuman kerja sama orang ya resikonya lebih kecil. Berarti diajarin kerja ikut orang, Pak, biar kita nggak beresiko, Pak. Ya enggak lah. Ya Oh, enggak. kita ya jadi caranya gitu untuk ngatasin resiko kita. Kita kasih tahu dari awal bahwa kita ini sudah semua asetnya papa sudah dijadikan uang dan dijadikan si pintar. Udah selesai. Sekarang papa punya penghasilan setiap bulan sekian. Kalau kalian ada masalah, papa bisa bantu, tapi sebatas penghasilan bulanan. Nah, gitu kan enak. Berapa misalnya duitnya yang ada? Penghasilan bulanannya 18 juta kita set up. Ya. 18 juta di set up, udah berarti sekianlah kita bisa bantu. Kita 18 juta mau dipakai mau semuanya buat bantu nggak masalah karena bulan depan akan ada datang lagi gitu. Bulan depan ada lagi yang datang, bulan depan ada lagi yang datang gitu. Jadi dari sini aku sebenarnya punya rencana, Pak, seperti tadi itu, obligasi 30 tahun. Malah saya pikir akan ambil obligasi US. Obligasi US sekarang ada yang bunganya 5% selama 30 tahun. Ada. Gitu. Tapi itu yang saya kebayang. Waduh, nggak bisa. Kalau itu caranya suatu hari bakal jebol. Suatu hari kita nggak tahu kapan itu terjadi kan. Itu. Saya lihat orang tua saya. Ya, ini saya orang tua saya itu sekarang dia itu pensiunan ASN. Nah, waktu dulu saya sudah kasih tahu orang tua saya, aset itu nggak ada gunanya. Kalau sudah tua, sudah bukan waktunya lagi akumulasi. Benar kan? Ya. Ada periode akumulasi, ada periode sesudah periode akumulasi apa? Menikmati. Ya. Akhirnya aset-aset orang tua ya saya dorong untuk dijual. Dijual lah. Rencananya gitu Pak Johan. Mau diambil sedikit bunga-bunganya doang. Nanti pokoknya itu yang akan diwariskan ke anak. Ya. Planningnya gitu udah bagus banget planningnya. Ya. Tapi banyak kejadian Pak. Ya. Itu rekening briliannya kan saya yang megang Pak. Ya. Orang tua minta. Kalau saya nggak kasih Pak, nangis-nangis Pak. Ya. Psikologi seseorang ketika udah tua beda Pak. Ya. Beda. Nah, akhirnya keluar juga. Nah, kalau saya hitung-hitung, ingat-ingat ya Pak ya, duit orang tua saya itu habis dalam waktu 5 tahun doang. Enggak sih habis nol banget gitu loh. Habis jadi sisa tinggal 150 juta. Yang 150 juta ini bertahan cukup lama. Karena sesudah itu dia baru sadar. Akhirnya benar-benar hati-hati ngeluarin duit. Padahal awalnya rencananya gitu loh. Ini nanti kalau akan diambil bunga-bunganya tok. Ya. Gitu. Tapi kenyataannya beda. Ya. Nah, jadi sekarang gimana Pak Johan? Sudah ketemu belum? Untuk si Pitar ini kita bisa masuk untuk menyelesaikan masalah apa? Ya kalau saya ngelihat ini sebetulnya ya tentunya lebih pas, lebih cocok skemanya
harusnya sih lebih masuk, Pak Timo. Ya. Jadi ini lebih benar gitu lah ya. Lebih benar si Pintar ini bukan untuk mengumpulkan dana pensiun, tapi mengelola dana pensiun yang sudah ada. Itu lebih benar lah. Ya, benar. Ya, itu lebih benar. Jadi kalau ada yang mempresentasikan untuk pensiun, ya buat saya nggak pas lah. Mana ada sih kita mau buat panjang, pengen uang besar, cuma 3 tahun, ya nggak mampu lah. Boleh pakai kalkulator finansial dihitungin sama Pak Timotius CFP gitu, nggak akan ketemu, dia nggak akan sanggup menyisihkan per bulannya dengan waktu yang sangat pendek. Ya, tapi kalau mengelola duit yang ada, ini lebih benar. Ini lebih benar gitu lah ya. Ya, ide bisa diterima, cuman kalau konsep yang harus ya perlu dikembangkan lah, maksudnya ya. Maksudnya perlu dikembangkan. Kalau tadi 36 langsung dibagi, ya setelah dikurangi biaya 5 tahun, dibagi habis, terus per tahun tadi itu kayaknya bakalan nggak semudah itu, ya. Bukan salah konsepnya sih, konsepnya nggak salah gitu loh. Cuman nanti prakteknya, balik lagi prakteknya untuk kita menawarkan ke prospek ini yang kayaknya nggak semudah itulah mereka dalam mengambil keputusan untuk akhirnya ini adalah ide yang menarik gitu ya. Tapi bisa ditawarkan, Pak. Cuman kayaknya begitu mereka sudah membandingkan dengan produk investasi yang lain, ya nggak tahu nanti apakah dengan, ya setuju kalau tadi cerita itu saya punya orang tua juga, ya cerita ya mirip-mirip, kebutuhan yang saya lihat ya seperti itu, ya kan. Itu materi bagus ceritain sama orang-orang, ya itulah kebutuhan mereka. Ya kalau kayak tadi papanya Timo misalnya minta nggak dikasih sampai nangis, itu sebetulnya juga kasihan. Aku punya duit, aku mau pakai sekarang nggak bisa, anakku yang ngatur. Itu juga tadi secara psikologis itu juga. Aku ngumpulin susah, aku punya duit, mau tak pakai, mau tak habisin, mau tak bakar, itu kan uangku gitu loh, terserah gitu loh. Kenapa kamu jadi batas? Aku dijatah segini dengan keterbatasannya dia ini, ya kalau di loss nanti habis juga repot, nggak di loss ya repot, ya itulah kondisinya memang seperti itu. Jadi ya bolehlah kita bagi sebagai ide, ini sebetulnya lebih tepat. Kalau Pak Timo masuk ke sana, saya juga makanya saya tahu lah Pak Timo juga memiliki value yang baik, ya kan? Ya bisa sih dicoba, cuman kayaknya nggak semudah itu gitulah. Iya. Nggak semudah karena nggak gitu loh hasilnya. Kalau misalnya hasilnya itu adalah, saya nggak usah ngomong 9% lah setahun lah. Misalnya kita pakai angka 4-5% setahun dari total premi, ya ini menarik. Cuman 2,5% setahun ini yang agak jomplang, Pak. 2,5% ini yang agak jomplang menurut saya, karena ya kalau saya lihat teman-teman ini kan ada yang memiliki produk seperti itu, dia mengilustrasikan dengan ini sebagai satu kontrak ajaib. Kita dengar yang kontrak ajaib itu, Pak. Sorry. Anjingku. Ya lanjut. Ada orang yang memiliki ilustrasi produk seperti ini, namanya kontrakan ajaib. Kontrakan ajaib. Kontrakan ajaib. Jadi bisa jadi kita berinvest, kita bisa kalau kayak orang kontrak rumah gitu loh. Kita kontrakin rumah itu imbal hasil itu paling enggak ya sekitar 2,5%, 3%-an lah harga sewanya per tahun. Jadi kalau kita punya aset senilai 3, miliar misalnya gitu ya, kita harga sewanya ya sekitar 2,5-3% lah. Mirip-mirip sebetulnya sama si Pintar. Cuman berbeda. Kalau
kita invest di properti senilai 3,6 miliar, setiap bulan kita dapatnya 2,5%. Di bawah bunga deposito, nggak apa-apa, tapi ada capital gain, Pak. Ada capital gain, sedangkan kita nanti waktu dijual, itu harganya naik 3,6, 20 tahun lagi harganya bukan 3,6 lagi, harganya bisa 7,8. Nah, cuman si pintar itu nggak bisa dibandingin karena jika sekarang kita naruh 3,6, 20 tahun lagi dikembalikan 3,6 lagi, nggak ada capital gain. Jadi kalau di bulanannya disamain sama properti, ya saya tetap milih properti. Mungkin kalau dalam bentuk properti orang juga nggak, anak juga nggak minta tunainya nggak sekencang kalau ada di obligasi tadi misalnya lebih liquid. Properti lebih nggak liquid. Ya kamu kalau bisa sana jualin, asal harganya laku 10 miliar, papa jual, kamu ambil yang 2 miliar juga nggak apa-apa buat lunasin hutangmu misalnya gitu, bisa gitu. Biar anaknya yang pusing, belum tentu dia juga bisa jual, misalnya begitu juga bisa. Dapat 2,5% sebulan, setahun. Ya. Tapi ada capital gain, Pak. Nah ini nggak ada capital gain. Cuman memang ada uang pertanggungan. Yang jadi masalah, uang pertanggungannya pun dibatasi nggak bisa terlalu besar. Ini ada capital gain, Pak, tapi memang nggak begitu banyak. Ya kecil banget, Pak. Kecil banget. Kalau yang 20 tahun kan jadinya 450% dari premi. Iya. Kalau yang 30 tahun jadi 600%. Iya. Dari premi. Jadi 2 kali lipat. Kecil memang. Cuman begini. Gini. Saya perhatikan tadi ada kebutuhan orang tua, ada satu kebutuhan orang tua yang ingin memberikan warisan uang, Pak, sama anak. Ingin memberikan warisan uang. Dia memberikan warisan, walaupun ini saya perhatikan dari orang tua saya sendiri, Pak. Saya belajar. Orang tua saya masih punya tanah, gitu. Dia bisa mewariskan tanah, tapi dia merasa lebih ini kalau mewariskan uang lebih pas gitu loh, karena dia kan bisa pakai UP, Pak. Iya betul. Terus? Ya, maksudnya gini, dengan si pintar ini, dia itu jelas warisan uang, jelas warisannya dalam bentuk uang gitu. Lalu yang kedua, ini Pak, kebutuhan akan capital gain itu kan kebutuhan pada periode apa? Itu pada periode mengakumulasi harta, mengakumulasi aset kan? Itu kebutuhannya anak kita itu. Sorry, kalau kita sudah tua nih ya, kalau kita udah di usia 70, 80, itu kebutuhannya si anak, bukan kebutuhannya kita. Kebutuhan kita itu apa? Kebutuhan kita itu ketenangan. Perlu uang ada. Gitu. Nah, lalu jadi itu bukan kebutuhan kita. Ini kan kita ngomongin kebutuhan si orang tua. Gitu. Dan kebutuhan, dan kalau punya kontrakan, rumah kontrakan, itu ngurusnya loh Pak. Ngurusnya nggak gampang. Ya. Itu. Saya kan udah ngerasain ini punya kontrakan. Nggak gampang. Perbaikannya lah, terus waktu udah kosong, kita harus cariin lagi pengontrak, pengontraknya nggak bener, ya itu bisa jadi stres. Untungnya aku kan usianya belum tua banget gitu loh. Kalau udah umur 80 gitu, waduh, kayaknya nggak sanggup. Ya. Itu umur 70 aja udah nggak sanggup rasanya ngurus kontrakan. Ini sekarang aja ada satu kontrakanku, ada ruko kontrakanku nggak keurus, biarin aja, gitu.
dalam keadaan rusak, akhirnya nggak ada yang ngontrak. Gitu. Nggak gampang ngurus kontrakan fisik. Kalau ini udah tinggal beres, terima beres sudah. Dan ini kebutuhan orang tua, kebutuhan orang pensiunan lah, ya, kebutuhan orang tua. Ya itu. Nah, jadi kalau kita ngomong kebutuhan ya itu. Nah tapi ya seperti yang Pak Johan bilang nggak gampang membawakan konsep ini. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya ada unsur greedy, ketamakan, yang selalu nggak puas. Gitu. Justru unsur ketamakan inilah yang bisa menyebabkan deposito itu bisa gagal. Karena kita dikasih bunga deposito misalkan 6%. Tapi suatu hari ada koperasi yang datang, taruh di tempatku, tak kasih 12%. Apalagi kalau yang ngurus koperasi itu teman kita sendiri. Waduh, udah ambil depositonya Pak, masukin koperasi. Gitu. Karena kita tuh pasti ada greedy-nya. Nah di sini dalam menyampaikan ini kita akan mengedukasi supaya menekan greedy. Lalu mengajak calon nasabah untuk melihat kebutuhannya sebenarnya berapa sih gitu. Apa benar butuh misalkan 10 juta gitu loh. Misalkan dari dana si pintar itu bisa memberikan 5 juta doang gitu. Apa benar 10 juta? Ataukah 5 juta sebenarnya cukup, yang penting pasti. Gitu. Wah, benar saya butuh 10 juta. Ya udah nggak ada solusi. Karena si pintar sanggupnya ngasih 5 juta dengan aset yang dia punya gitu. Atau solusinya ya udah, yuk sama-sama jadi agent. Tambahan 5 jutanya cari jadi Sun Life. Ngajak gitu. Saya juga mikirnya gitu loh Pak, obligasi. Tapi sesudah saya mikir-mikir, oh iya ya, resiko saya ini tinggi. Punya anak 3, tiga-tiganya udah dididik dengan baik. Tapi kita nggak tahu perjalanan ke depan. Saya sampai umur 80, 85, apa mereka masih dalam situasi normal. Gitu. Tapi kalau saya udah, dana saya ada di si pintar, berapapun yang saya dapat, itulah yang akan saya manfaatkan. Ya, sisanya nanti jadi warisan lah buat dia. Jadi saya masih bisa ngasih warisan dan selama hidup saya cukup merasa sejahtera. Kalau misalkan kurang, ya udah saya akan hidup dengan anak, tapi saya tetap punya penghasilan. Gitu. Itulah solusinya. Jadi kepikir gitu jadinya, daripada saya hidup dalam resiko gitu loh. Dalam resiko nanti nggak punya uang sama sekali karena duitnya akan habis untuk bantuin anak. Gitu. Resiko itu kan tetap ada pasti. Ya, ini mungkin untuk direnungkan. Saya aja saya sampai di titik ini nggak semalam loh Pak Johan. Ini nggak semalam. Saya ketik dulu, saya bikin semacam paper, bener nggak? Saya menganalisa gitu loh. Baru akhirnya berani, pede. Itu. Bahkan diri sendiri kepingin mengeksekusi ini. Nanti umur 60, saya harus eksekusi ini. Itu. Umur 60 tapi bukan sekarang.
Kenapa 60 supaya dapat 30 tahun? Kalau umur 61 kan udah nggak bisa 30 tahun. Tinggal 20 tahun. Ya, itulah Pak Johan. Siap. Thank you sharingnya Pak Timo. Ya, nanti sharing-sharing coba dengan nyoba di sharing sama tim. Mungkin ada masukan-masukan lain kita bisa pikirin ininya. Ya. Ya. Betul. Ya. Betul. Oke, thank you. Rasa cukup. Terima kasih masukannya Pak Timo. Sama-sama. Terus berkarya. Ya. God bless you, sukses terus. Ya. Oke, kemudian thank you. si pintar bisa dijual banyak. Amin. Ya. God bless you Pak Timo. Ya, God bless you.